Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat. Karena ternyata PSBB masih terus diperpanjang hingga tanggal 8 Februari. Pada pertemuan yang keempat ini, saya akan bicara tentang hubungan utara selatan. Apa sih hubungan utara selatan itu? Kita lanjutkan. Nah, ini sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kemudahan dalam menempuh ilmu ini. Nanti ya, sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang kedua yaitu silahkan mengisi daftar hadir, jangan lupa. Sebab dengan tidak mengisi daftar hadir, maka Anda akan dianggap alpa. Yang ketiga, silahkan mengerjakan tugas. Jika nanti ada tugas, kerjakan sebaik-baiknya. Usahakan tidak sampai melewati tenggat waktu. Yang terakhir, bagi siswa yang kehadirannya kurang, maka tidak diizinkan mengikuti ulangan harian. Ingat anak-anakku semua, ternyata di situasi yang darurat ini masih ada saja anak-anak yang secara sengaja untuk tidak mengikuti pembelajaran daring, dan ini terus terekam. Oleh karena itu, jangan sampai kalian menjadi bagian dari masalah ini. Terima kasih atas partisipasinya yang selalu mengikuti, senantiasa bersemangat untuk menempuh pembelajaran walaupun rasanya agak sulit melalui daring ini. Nah, kita lihat apa sih hubungan utara selatan itu. Jadi yang saya bahas nanti adalah pengantarnya seperti apa. Ada istilah blok timur, blok barat, ya. Ada istilah lagi hubungan utara selatan dan alternatif solusi. Itu nanti akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, pengantarnya begini. Ternyata di dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat selalu saja terjadi manusia yang satu berusaha menguasai manusia yang lain, atau kelompok manusia yang satu berusaha menguasai kelompok manusia yang lain, hingga suatu bangsa berusaha untuk menguasai bangsa yang lain. Ini terjadi di mana saja. Kita awali kalau kita melihat pelajaran-pelajaran pada masa kalian duduk di kelas 11 ya. Munculnya paham kuno yaitu imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, merkantilisme mengakibatkan suatu bangsa berusaha untuk menguasai bangsa lain. Ini langsung aja saya singkat di sini. Termasuk Belanda yang datang ke Indonesia untuk mempraktikkan paham tersebut. Mereka datang, kemudian mereka ingin menjadi penguasa di Indonesia. Ya. Nah ini, mereka memeras sumber daya manusia melalui tanam paksa, kerja rodi, sumber daya alam Indonesia untuk memakmurkan bangsanya. Bangsa Indonesia tetap hidup menderita dan alamnya rusak karena adanya eksplorasi sumber daya alam. Munculnya paham baru, ini juga kalian belajar di kelas 11 waktu itu, di peminatan, yaitu liberalisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme, dan pan-islamisme telah memperluas pemikiran tentang kehidupan manusia. Kita lihat sekarang. Imperialisme dan kolonialisme harus berhadapan dengan nasionalisme dan demokrasi. Sehingga setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara Asia dan Afrika memerdekakan diri. Liberalisme berhadapan dengan sosialisme dan komunisme. Sementara pan-islamisme telah menyadarkan umat Islam akan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Ingat, di dalam pan-islamisme itu, ini adalah untuk mengingatkan kembali tentang ukhuwah Islamiyah, bahwa setiap muslim itu adalah saudara. Kalau kita melihat misalnya pelajaran yang lalu, contohnya aja, pan-islamisme di Mesir ternyata menjadi cikal bakal munculnya nasionalisme bangsa Mesir itu sendiri. Ini contoh kecil, sekedar untuk mengingatkan kalian tentang pan-islamisme.
Munculnya blok barat dan blok timur, kita lihat. Ini juga kita kembali ke kelas 11 ya. Revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, ini di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, telah melahirkan satu negara yang berideologi komunis. Sistem pemerintahan komunis ini selalu mengkampanyekan tentang kesejahteraan hidup. Dia menganggap bahwa sistem inilah yang paling ideal untuk memajukan atau mensejahterakan rakyatnya. Pada saat Stalin atau Joseph Stalin berkuasa di Uni Soviet, paham komunisme ini disebarkan ke seluruh dunia melalui lembaga yang disebut dengan Komintern. Komintern itu artinya adalah Komunistu Internasional. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunisme ke Eropa Timur, sehingga negara-negara Eropa Timur banyak yang menjadi satelit Uni Soviet. Kita lihat. Puncak dari munculnya blok timur dan blok barat pada perjanjian Potsdam, di mana salah satu isi perjanjian Potsdam, yaitu Jerman sebagai negara yang kalah Perang Dunia Kedua itu, wilayahnya dibagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika, yaitu berpaham liberal kapitalis, ya. Sedangkan Jerman Timur di bawah kekuasaan atau di bawah pengaruh Uni Soviet yang berpaham sosialis komunis. Dari peristiwa ini dimulailah Perang Dingin. Apa yang disebut Perang Dingin? Mungkin kalian sudah lupa, coba saya ingatkan lagi. Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, ya, antara blok atau antara Amerika yang berpaham liberal kapitalis, ini disebut dengan blok barat, melawan Uni Soviet yang berpaham sosialis komunis atau sering disebut dengan blok timur. Bermula dari persaingan politik untuk mencapai ekonomi atau kemakmuran ini, berlanjut pada persaingan di bidang militer, sehingga muncul fakta-fakta pertahanan, baik itu yang dipelopori Amerika, mungkin kalian saya ingatkan lagi, tentang berdirinya NATO, SEATO, dan ANZUS, maupun Uni Soviet yang memprakarsai berdirinya Pakta Warsawa. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan besar dalam memajukan informasi, komunikasi, dan transportasi yang kelak disebut dengan globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai andil besar terhadap perkembangan teknologi persenjataan. Hulu ledak berkepala nuklir atau misil banyak dipasang di seluruh dunia. Jadi yang buatan Amerika diarahkan ke Uni Soviet dan sekutunya, begitu juga yang buatan Uni Soviet pasti akan diarahkan ke Amerika dan sekutu-sekutunya. Sehingga bayangan kehancuran dunia jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Ingat anak-anakku, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, sekutu dalam hal ini Amerika telah menjatuhkan bom atom yang masing-masing seberat 500 kg atau setengah ton uranium yang sering disebut dengan bom atom ini dampaknya luar biasa. Padahal bom nuklir lebih hebat daya ledaknya dibandingkan dengan bom atom. Sehingga jika terjadi Perang Dunia Ketiga ini, bahasanya adalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, munculnya gerakan non-blok yang digagas oleh negara-negara Asia Afrika sangat membutuhkan pembangunan ekonomi. Ingat, negara-negara yang baru merdeka ini butuh bantuan ekonomi, terutama dari negara-negara penjajahnya. Nampaknya negara-negara penjajahnya
kondisi ekonominya juga mengalami kehancuran setelah Perang Dunia Kedua. Nih, kemudian jatuhnya sistem komunis di Uni Soviet ini tahun 1990. Ini nanti akan menjadi materi yang kita bahas di KD yang akan datang. Bukan berarti ketegangan dunia berakhir, karena akan muncul ketegangan baru dengan cara yang berbeda. Ini menunjuk pada pokoknya tentang hubungan utara dan selatan. Kita lihat berikutnya. Nah, ini kita lihat hubungan utara dan selatan. Apa sih sebutan utara? Apa sih sebutan selatan? Kita lihat, istilah utara dan selatan tidak menunjuk pada pengertian geografis seperti halnya timur dan barat, tetapi menunjuk pada pengertian ekonomis. Jadi, utara adalah negara-negara yang penduduknya sedikit, mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sumber daya alamnya sangat terbatas. Sedangkan negara-negara tergabung dalam selatan adalah negara-negara yang penduduknya padat, ya, kemudian penduduknya juga tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sumber kekayaan alamnya melimpah. Jadi kalau kita menuju lagi pada negara utara, misalnya ada Amerika, Inggris, Perancis, Italia, dan sebagainya, termasuk Jepang. Bahkan sekarang Korea Selatan sudah masuk ke kategori itu. Sedangkan negara selatan ini, misalnya Malaysia, Indonesia, Thailand, dan sebagainya, termasuk Afrika. Kita melihat sekarang. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran bersama, maka perlu adanya kerjasama utara dan selatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang melimpah tersebut. Jadi misalnya di Indonesia kekayaan alamnya melimpah, tetapi karena masyarakatnya tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu adanya kerjasama antara negara yang bangsanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara atau Indonesia. Kita lihat berikutnya ya. Nah, bentuk kerjasama utara dan selatan itu hendaknya dalam bentuk kemitraan. Jadi kalau mitra di situ hasilnya pasti seimbang. Misalnya dia punya cara, kita punya kekayaan alam. Gimana caranya? Ya, hendaknya harus yang seimbang. Hasilnya juga seimbang. 50-50. Akan tetapi pihak utara menghendaki bentuk kerjasama dalam bentuk kerjasama dalam bentuk subordinasi. Apa sih subordinasi itu? Yaitu negara utara selalu berusaha bagaimana caranya agar negara selatan menggantungkan ekonominya kepada pihak utara. Contoh, misalnya bantuan ekonomi melalui Bank Dunia, IMF, dan sebagainya kepada negara selatan dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak utara. Contoh lagi misalnya, kalau kita melihat ya, beberapa contoh nanti akan disebutkan, yaitu lanjutannya. Nah, ini bagaimana solusinya? Meningkatkan hubungan selatan-selatan untuk mengelola sumber daya alam secara maksimal dan untuk kemakmuran rakyat dengan meminimalkan resiko tukar-menukar pelajar, kerjasama di bidang teknologi dalam mengelola alam dengan semangat kebersamaan. Contoh yang paling gampang di sini tentang kasus Lapindo misalnya. Jadi sumber kekayaan alam yang bocor ini terus terjadi. Ini pernah dialami oleh negara Brasilia. Hanya kalau Lapindo itu istilahnya dekat dengan kota Sidoarjo dan sebagainya itu, sehingga butuh penanganan khusus daripada nanti berdampak pada sekitarnya. Kalau di Brasil itu di tengah hutan, sehingga
tentu saja penanganannya juga akan berbeda. Kemudian menolak tuduhan negara utara bahwa negara selatan melakukan pembalakan liar, penggundulan hutan, dan melakukan pengurusan alam akibat eksplorasi sumber daya alam. Menolaknya begini, bukankah pembalakan liar, contoh aja Belanda, juga dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia? Bukankah Belanda juga melakukan eksplorasi sumber daya alam, misalnya pengeboran minyak bumi, yang berakibat rusaknya sumber daya alam tersebut? Nah, inilah, makanya sekarang ini bermacam-macam. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan pola pikir, kalau zaman imperialisme, kolonialisme, mereka datang ke sini, berkuasa, menjajah, menguasai sumber kekayaan alam, mempekerjakan atau menguasai sumber daya manusianya untuk memperkaya diri dengan semboyan, misalnya gold, glory, gospel, mencari emas, luas jajan yang luas adalah simbol kejayaan, emas yang banyak simbol kekayaan. Tapi dengan cara sekarang bukan seperti itu. Yang dilakukan adalah, jadi istilahnya not by size territory, tidak ditentukan oleh luas wilayah jajahan atau luas daerah kekuasaan, but by economic control. Bagaimana satu negara mengontrol ekonomi negara lain. Kita contohkan saja misalnya Jepang. Setelah terjadi bom atom, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jepang berusaha bangkit ekonominya dengan cara-cara yang harus diubah 180 derajat. Tidak lagi angkat senjata, tidak lagi berperang menguasai wilayah-wilayah tertentu, tapi bagaimana dia bisa menguasai ekonomi bangsa lain. Sehingga diciptalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Jepang berusaha membuat barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Contoh yang paling gampang setiap hari saya contohkan, bahwa setiap hari jika kalian datang ke sekolah, pasti tidak ditanyakan, adakah alat transportasi yang ada di parkiran itu yang buatan Indonesia, atau dibalik, adakah barang-barang yang jadi alat transportasi kita itu yang bukan buatan Jepang. Ini luar biasa. Artinya Jepang sudah berhasil menguasai perekonomian bangsa Indonesia, misalnya dari segi transportasi, dari segi komunikasi, dari segi informasi, semuanya harus didatangkan dari Jepang. Kemudian menyusul, kita lihat aja sejarah handphone yang semula buatan Eropa, dari Siemens, dari Ericsson, kemudian berubah menjadi Sony Ericsson. Kalau udah masuk Sony namanya Jepang, kemudian GPC merek Jepang, lama-lama berubah jadi Samsung, merek buatan Korea Selatan. Nah sekarang ini yang baru-baru ini yang jadi bombardir adalah merek-merek buatan Cina. Nah, apakah bangsa ini tidak bisa membuat handphone? Ternyata sebetulnya kalau kita mau mencari, ada loh handphone buatan bangsa Indonesia sendiri. Tapi kita masih merasa risih, masih luar negeri minded. Pola pikir inilah yang harus berubah. Kita lanjutkan ya. Nah, contoh masalah yang terjadi di Indonesia, masalah kontrak karya Freeport di Papua. Ini dari beberapa ahli menyatakan bangsa kita ternyata terjebak oleh kebijakan pemerintah masa lalu yang merugikan. Jadi kontrak karya Freeport di Papua ini, bangsa kita hanya mendapatkan 10%
Padahal ini adalah tanah air Indonesia. Yang 10%, bagaimana dengan orang-orang Papua di sana? Sama sekali tidak menikmati dari hasil freeport itu sendiri. Makanya pemerintah yang sekarang ini berusaha menciptakan agar bagaimana caranya freeport itu kembali ke Indonesia. Tapi karena kontrak karyanya seperti itu, maka yang dilakukan bangsa ini adalah membeli saham freeport, yaitu 51%, yang artinya bangsa Indonesia ini mendapatkan keuntungan atau menguasai sahamnya. Disebut saham mayoritas, otomatis keuntungannya juga tidak lebih 10%, tapi juga 51%. Nah, ini satu ya. Ini yang dua. Indonesia sudah 45 tahun tidak membangun kilang minyak. Mengapa demikian? Padahal Indonesia ini kaya akan minyak. Ternyata dari segi politis masih ada oknum-oknum dari bangsa kita ini yang lebih baik membeli dari luar daripada membangun kilang minyak. Membeli berarti kelompok ini mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga sangat keliru di bawahnya. Indonesia menjual minyak mentah ke luar negeri dan membeli minyak siap konsumsi dari luar negeri. Jadi pada masa pemerintahan, awal pemerintahan di zaman ini, ada anak perusahaan Pertamina yang bernama PT Petral yang berkedudukan di Singapura. Nah, inilah yang selalu melakukan jual beli, menjual minyak mentah dan membeli minyak yang siap dikonsumsi. Hal ini sungguh aneh karena negara yang kaya akan minyak justru menjual minyak mentahnya ke luar negeri dan membeli minyak yang siap dikonsumsi ke dalam negeri. Ini aneh, seperti yang sering saya katakan. Kita jualan ketela pohon tapi membeli getuk lintri. Ini sungguh-sungguh sangat aneh. Sehingga pada masa pemerintahan sekarang ini, anak perusahaan Pertamina yang disebut Petral itu sekarang sudah dibubarkan. Nah, yang terbaru lagi, ekspor minyak sawit ke Indonesia, ke Eropa, dari Indonesia ke Eropa ditolak. Ini alasannya adalah karena minyak sawit dianggap sebagai bukan bahan minyak yang terbarukan. Tapi bangsa Eropa menghendaki agar Indonesia itu mau mengekspor tambang nikel. Nah, sekarang ini ternyata nikel ini adalah bahan baku dari baterai. Yang diisukan sekarang adalah banyak sekali alat transportasi yang menggunakan baterai, mobil listrik, sepeda motor listrik, dan sebagainya. Nah, apa kebijakan pemerintah sekarang ini? Minyak sawit tidak diekspor ke Eropa, malah justru dijadikan bahan bakar minyak sendiri. Makanya disebut biodiesel, aftur, dan sebagainya. Nah, sementara Indonesia juga tidak mengekspor nikel, sehingga nanti Indonesia menjadi negara yang kaya dan mampu membuat baterai sendiri untuk kepentingan transportasi, mobil listrik maupun sepeda motor listrik. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang Bapak ceritakan, intinya adalah satu, kesempatan harus direbut. Karena dalam proses kerjasama, ya, tidak pernah terjadi alih teknologi. Ya. Kesempatannya kapan? Ketika kita mampu mengelola sendiri sumber daya alam ini, maka sebetulnya Indonesia menjadi negara yang sangat kaya. Namun ada juga kelemahannya. Banyak pelajar Indonesia yang masih malas belajar dan tidak peduli dengan sekitarnya. Ini yang banyak dialami oleh siswa-siswa kita. Malas, bahkan terjebak dalam gaya hidup instan. Yang dimaksud adalah tidak mau belajar, maunya dapat nilai baik. Nanti tidak mau bekerja, maunya nanti
menjadi kaya. Ini adalah hal-hal yang mustahil dan tidak patut untuk dilakukan bangsa Indonesia. Karena sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa-bangsa pekerja keras, bukan bangsa yang hanya bertopang dagu. Nah, yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan adalah solusi yang paling penting. Tentu saja ini harus didasari dengan iman. Nah, yang terakhir, tugasnya hanya 3 saja, tapi ini tolong kamu jawab dengan logikamu secara jujur, kumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya. Bagaimana pendapatmu jika kekayaan alam Indonesia itu dikelola oleh bangsa asing? Kenapa? Jika kalian malas, bukan tidak mungkin bangsa asing lah yang mengelola kekayaan alam kita. Dan kita hanya sebagai penonton saja. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan agar ikut terlibat dalam mengelola alam ini? Jelaskan. Nah, yang ketiga, setelah memahami masalah tersebut di atas, hubungan utara selatan ini, apa yang harus kamu lakukan jika kamu atau temanmu malas belajar? Nampaknya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjadi tantanganmu. Tidak hanya kamu jawab, tapi coba pahami, renungkan, dan lakukan agar bangsa ini tidak menjadi pembantu, tidak menjadi budak di rumah sendiri. Ingat nak, penjajahan sekarang ini adalah penjajahan dalam bentuk ekonomi. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri dalam ekonomi. Kita harus menjadi bangsa yang punya karakter supaya tidak terombang-ambing oleh politik global dunia, karena bagaimanapun juga negara-negara barat atau negara-negara maju selalu berusaha bagaimana caranya agar negara selatan menggantungkan hidupnya, tidak lagi ekonomi, tapi menggantungkan hidupnya kepada mereka. Karena itu kita harus siap. Ingat, pemerintah sekarang sudah mencanangkan generasi emas kurang lebih tahun 2045. Jadi kalian nanti usianya sekitar 40-an. Maka kesempatan ini gunakan untuk belajar keras, ya, supaya kalian sukses, supaya bisa mempertahankan keberadaan bangsa Indonesia ini dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.